Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Pak Saipul. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang kecepatan mengkombinasikan gerak lokomotor dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Untuk itu, simak video ini dengan baik-baik ya. Materi yang akan kita bahas tentang kecepatan mengkombinasikan gerak lokomotor dan gerak manipulatif dalam permainan sepak bola terdiri dari susunan kata yang panjang. Untuk itu, kita harus memahami susunan kata penting satu persatu. Mulai dari apa itu kecepatan, bagaimana cara menghitung kecepatan, apa itu gerak lokomotor dan manipulatif, seperti apa contoh kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif dalam sepak bola, dan yang terakhir, bagaimana cara menghitung kecepatan mengkombinasikan gerak lokomotor dan gerak manipulatif dalam permainan sepak bola. Sekarang kita bahas satu persatu ya, mulai dari apa itu kecepatan dan bagaimana cara menghitung kecepatan. Kecepatan merupakan perbandingan dari dua besaran yang berbeda, yaitu jarak dan waktu. Kita bisa mengatakan bahwa kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Apa itu jarak dan apa itu waktu? Mari kita perhatikan gambar animasi berikut ini. Seorang anak berlari di lapangan dari titik A ke titik B. Nah, panjang lintasan yang ditempuh anak tersebut dari titik A ke titik B inilah yang disebut dengan jarak. Dan lamanya waktu yang ditempuh anak tersebut dari titik A ke titik B inilah yang disebut dengan waktu. Hubungan antara jarak dan waktu tempuh ini erat kaitannya dengan kecepatan, di mana pengertian kecepatan adalah satuan yang membandingkan jarak dengan waktu tempuhnya. Atau dengan kata lain, untuk menghitung kecepatan sebuah benda, kita perlu membagi jarak dengan waktu tempuhnya. Satuan kecepatan sendiri tergantung dari satuan jarak dan waktu tempuh yang dihitung. Jika kita menghitung jarak menggunakan satuan kilometer dan menghitung waktu tempuhnya menggunakan satuan jam, maka satuan kecepatannya yaitu kilometer per jam. Begitupun jika kita menghitung jarak menggunakan satuan meter dan menghitung waktu tempuhnya menggunakan satuan detik, maka satuan kecepatannya yaitu meter per detik. Berikut ini adalah contoh cara menghitung kecepatan. Perhatikan gambar berikut. Seorang anak berlari dari titik A ke titik B dengan jarak 20 meter. Sedangkan waktu tempuhnya setelah dihitung adalah 10 detik. Maka untuk menghitung kecepatannya, kita hanya perlu membagi jarak dengan waktunya. Karena jaraknya 20 meter dan waktunya 10 detik, maka kecepatannya 20 dibagi 10, yaitu 2, dengan satuan meter per detik. Mudah bukan untuk menghitung kecepatan? Pasti anak-anak bisa. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa itu gerak lokomotor dan gerak manipulatif. Gerak lokomotor adalah gerak tubuh yang ditandai dengan perpindahan tempat. Contohnya berjalan dan berlari. Sedangkan gerak manipulatif adalah gerak yang melibatkan benda di luar tubuh. Benda yang dipakai contohnya seperti bola. Contoh gerak manipulatif adalah gerak menendang bola. Kemudian contoh lainnya yaitu gerak melempar bola. Sekarang kita akan membahas kombinasi gerak lokomotor dan gerak manipulatif dalam sepak bola. Kombinasi dalam olahraga merupakan gabungan dari dua gerakan atau lebih. Contoh kombinasi gerak lokomotor dan gerak manipulatif dalam permainan sepak bola yaitu berlari sambil menggiring bola. Contoh lainnya yaitu berlari kemudian menendang bola. Nah, untuk lebih jelasnya, lihat contohnya pada kedua video berikut ini.
Nah, sekarang kita masuk pada bagian terakhir, yaitu bagaimana cara menghitung kecepatan mengkombinasikan gerak lokomotor dan gerak manipulatif dalam permainan sepak bola. Tentu caranya sama dengan yang sudah tadi saya sampaikan di awal. Langkah pertama, anak-anak harus menghitung jarak dari titik awal sampai titik akhir. Yang kedua, anak-anak harus menghitung waktu tempuh ketika temannya sedang melakukan gerakan yang mengkombinasikan gerak lokomotor dan manipulatif, seperti menggiring bola dengan menggunakan alat bantu stopwatch. Setelah mencatat jarak dan waktu tempuhnya, langkah yang ketiga sekaligus langkah yang terakhir yaitu anak-anak tinggal menghitung kecepatan temannya dengan cara membagi nilai jaraknya dengan nilai waktu tempuhnya. Nah, mudah bukan untuk menghitung kecepatan menggiring bola? Saya berharap anak-anak bisa mempraktikkan cara menghitung kecepatan menggiring bola yang merupakan contoh dari gerakan kombinasi lokomotor dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Mungkin itu saja pembahasan materi kita kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Tetap selalu jaga kesehatan dengan berolahraga. Salam sehat, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.